Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Kita lajengaken tafsir surat Ar-Ra'd mulai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha Audiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi bin nari ibtigha'a khilyatin aw mata'in zabadum misluh kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu bil ardh kadzalika yadribullahul amthal. Jamaah ingkang mulya, malam menika Sabtu malam Ahad tanggal 9 Agustus 2025 bertepatan dengan 16 Safar 1447. Anzala minas sama, Allah telah menurunkan dari langit ma'an air. Fasalat kemudian mengalir audiyatun ke lembah-lembah fi qadariha dengan ukuran lembah fahtamala sail kemudian arus membawa zabadan buih robian yang mengambang wa mimma dan dari sesuatu yukiduna mereka menyalahkan alaihi atas sesuatu finnari ke dalam api ibtigha'a khilyah karena mencari perhiasan au mata atau perbekalan atau hal-hal yang lain. Zabadun juga ada buihnya misluhu sepertinya. Kadzalika seperti demikian itulah yadribullahu Allah membuat perumpamaan al-haq yang benar wal batil dan yang batil. Fa ammaz zabat maka adapun buih fayadhabu jufaan
maka buih itu akan hilang dengan tidak berguna. Wa amma, dan adapun sesuatu yanfa'un nas, yang memberikan manfaat kepada manusia, fayamkusu, maka sesuatu itu akan tinggal fil ardi, di bumi. Kadzalika, seperti demikian itulah, yadribullah, Allah membuat al-amsal, perumpamaan. Dan ayat menika Allah membuat suatu perumpamaan tentang yang hak dan yang batil. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha, kemudian air yang turun dari langit tersebut itu mengalir ke lembah-lembah dengan ukuran lembah tersebut. Faktamala sailu zabadar robiyah, kemudian arus itu membawa buih yang mengapung, yang mengambang. Jadi air di sini ini, jadi ini pertama air dari langit turun, kemudian air ini mengalir ke lembah. Jadi audiyah, ke lembah-lembah menurut ukuran lembah tersebut. Jadi jika lembah itu sangat dalam, sangat lebar, maka air itu akan mengalir dengan banyak, berada di lembah tersebut menurut ukurannya. Kemudian air tersebut itu akan membawa buih yang mengambang. Jadi kotoran-kotoran itu akan disapu oleh air. Jadi yang mengambang, sehingga misalkan di dalam lembah tersebut itu ada kotoran-kotoran, ada sampah, ada apa. Maka ketika ada air, kotoran-kotoran itu, sampah-sampah itu akan ngambang. Seperti buih ngambang, kemudian akan dibawa arus sehingga hilang. Sehingga lembah tersebut tersisa air yang bersih. Allah mengemukakan, Allah membuat perumpamaan. Air di sini itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang turun dari langit, Al-Quran juga turun dari langit, yaitu turun dari Allah, di mana Allah di langit, di atas aras. Maka Al-Quran ini ketika turun dan dibawa Rasulullah, itu akan berada di lembah-lembah, berada di hati-hati setiap orang. Jadi kalau kula lan panjenengan sedaya membaca Al-Quran atau kita mendengarkan nasihatnya para kiai, para ulama, maka itulah Al-Quran itu akan turun ke lembah. Lembah di sini diumpamakan adalah hati manusia. Maka ketika kula lan panjenengan sedaya mirengaken pengajiane para ulama, maka itu akan masuk ke dalam hati kita menurut ukuran hati kita. Jadi yang punya pemahamannya banyak, maka hati itu akan menjadi lebar dalam, sehingga bisa menampung banyak ilmu dari Al-Quran. Ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam hati, maka apa yang ada di dalam hati ini sebelumnya, berupa buih, berupa kotoran, berupa keyakinan-keyakinan yang salah, berupa perbuatan-perbuatan yang salah, itu akan hilang, dihilangkan oleh nasihat-nasihat yang kita terima dari para
ulama. Jadi air di sini itu ibaratnya Al-Quran. Lembah di sini lembah itu adalah ibaratnya hati manusia. Buih ini ibaratnya adalah keraguan-keraguan terhadap Allah, keyakinan-keyakinan yang salah, syariat-syariat yang selama ini kita lakukan ternyata salah. Itu ibarat buih akan hilang, digusur oleh Al-Quran yang kita terima. Makanya sudah kita jelaskan di kuliah subuh bahwa ciri kalau ingin mengetahui orang itu baik apa tidak, kalau ingin mengetahui orang itu dicintai Allah apa tidak, cirinya adalah orang itu senang dengan majelis ilmu apa tidak. Karena syarat orang itu dicintai Allah, syarat orang itu akan menjadi orang baik, itu tidak ada syarat yang lain. Syarat yang utama itu adalah ilmu. Walaupun orang berilmu belum tentu jadi orang baik, tapi orang baik pasti harus dengan ilmu. Dulu kula lan panjenengan sedaya softnya atau jamaah Masjid Agung dulu kira-kira ya tahun 2000-an itu jamaah zuhur itu paling ada 5 orang. Waktu itu yang muadzin adalah Wak Kairi. Jadi yang azan, yang iqamah, yang ngimami ini sering Wak Kairi, hanya 5 orang. Kemudian menjadi banyak. Kenapa menjadi banyak? Karena banyaknya majelis ilmu yang ada di desa kita sehingga bisa merubah orang itu kemudian mengikuti apa yang mereka dapatkan dari nasihatnya para ulama. Dulu soft kita lihat jarak satu orang dengan orang yang lain itu sangat jauh sekali, renggang. Tidak serapat saat ini. Kenapa bisa rapat? Tidak lain adalah karena ada turunnya hujan atau turunnya ilmu ke dalam hati-hati kita, sehingga perilaku kita, ibadah kita yang kurang bagus itu bisa tertata rapi berdasarkan ilmu yang kita terima. Maka kita lihat Al-Quran ini membuat suatu perumpamaan. Ya. Allah menurunkan dari langit air, kemudian air itu mengalir ke lembah, dan air itu membawa buih yang tidak ada gunanya itu dibawa dihilangkan. Demikian juga Al-Quran, hadis juga termasuk wahyu dari Allah. Itu turun dari langit, kemudian mengalir ke hati-hati kita. Maka dengan turunnya Al-Quran dan hadis ke dalam hati kita, keyakinan-keyakinan yang salah, dulu ada keyakinan nek selo iku garai sial, itu akan sedikit demi sedikit hilang, akan dibawa arus ilmu Al-Quran ini, dan itu adalah buih. Dulu ada keyakinan-keyakinan nek penikah harus begini-begini, itu akan tergusur keyakinan-keyakinan yang salah tersebut karena adanya ilmu yang kita terima. Di dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, telah datang kebenaran, telah datang Al-Quran,
Wa zahaqal batil, dan batil itu telah lenyap. Innal batila kana zahuqan. Sesungguhnya batil itu akan lenyap. Jamaah ingkang minulya, maka ini pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian setelah Allah membuat perumpamaan dengan air, Allah juga membuat perumpamaan wa mimma yukiduna alaihi finnar ibtigha'a khilyah au mata, dan dari sesuatu yang manusia itu menyalakan api, dan dari sesuatu ini bisa emas, bisa besi, bisa timah, tembaga. Itu ketika manusia ingin membuat suatu perhiasan, anggaplah besi, manusia ingin membuat mata di sini alat-alat rumah tangga atau kerajinan yang dari besi, keris misalkan, itu kalau dibuat dari besi, maka besi itu akan dibakar oleh manusia untuk memperoleh keris atau memperoleh pisau arit misalkan, itu besi dibakar. Maka di dalam besi yang dibakar itu zabadun misluhu, itu juga ada buih seperti buih yang ada di dalam air yang dihilangkan oleh air. Maka besi itu kalau dibakar, itu kotoran besi itu akan hilang, sehingga menjadilah besi yang bagus. Demikian juga emas. Emas itu kalau tidak dibakar, ya, tidak disepuh, maka tidak akan menghasilkan emas yang bagus. Demikian juga tembaga, baja, itu semuanya akan disepuh, dibakar untuk memperoleh hasil yang bagus. Maka ketika dibakar, hilanglah buih-buihnya, hilanglah kotoran-kotorannya, sehingga menjadi emas yang bagus atau pisau yang bagus. Demikian juga di dalam manusia, itu kalau turun Al-Quran, hadis Rasulullah, itu sampai turun ke hati, maka akan membakar. Jadi akan membakar semua kotoran-kotoran hati. Baik keyakinan yang salah atau sifat marah sekalipun. Jika seseorang suka marah, kemudian dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah tentang bagaimana keutamaan menahan marah, tentang bagaimana bahaya melampiaskan marah, maka kotoran berupa marah ini akan dihilangkan oleh Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Jadi suatu perumpamaan yang luar biasa. Kadzalika, seperti demikian itulah, yadribullahul haqqa wal batil. Allah membuat perumpamaan yang hak dan yang batil. Jadi jika ada yang hak dan yang batil, itu pasti yang hak itu akan menang. Jadi yang hak itu akan menang. Dari sisi hujah, dari sisi alasan, itu yang hak itu akan menang. Maka Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan ketika para sahabat banyak yang meninggal, beliau mengatakan, demi Allah,
tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih disukai oleh setan kebinasaannya melebihi aku. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang paling disukai oleh setan kebinasaannya melebihi kebinasaanku. Kenapa? Karena ketika ada bid'ah menyebar, kemudian bid'ah itu akan dibawa orang kepadaku, maka bid'ah itu aku hancurkan dengan sunnah. Sehingga kembalilah ajaran Rasulullah itu, kotoran-kotoran berupa bid'ah itu hilang. Jadi ketika bid'ah dibawa kepada Abdullah bin Abbas, beliau seorang ahli tafsir yang ketika kecil didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia ad-din agama dan ajarkan dia takwil. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Dan beliau adalah misanane Rasulullah, yaitu anak daripada paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kata Ibnu Abbas, demi Allah, hari ini tidak ada manusia yang paling disukai oleh setan kebinasaannya melebihi kebinasaanku. Karena ketika setan membuat suatu bid'ah di timur atau di barat, kemudian bid'ah itu dibawa kepadaku, maka aku hancurkan bid'ah tersebut sehingga ajaran Islam menjadi lurus lagi. Ini, dan bid'ah jauh lebih berbahaya daripada kemungkaran. Bid'ah jauh lebih berbahaya daripada minum-minuman keras. Bid'ah jauh lebih berbahaya daripada sabu, narkotika, judi, perzinahan. Bid'ah jauh lebih besar bahayanya. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan minum-minuman keras atau menggunakan sabu kecuali orang-orang yang memang mereka paham ini adalah perbuatan salah. Mereka memang sengaja kalah dengan hawa nafsu. Tidak ada yang melakukan pencurian, perzinahan, pembunuhan, kecuali orang yang memang tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Mereka tahu itu salah. Tetapi namanya bid'ah, justru yang melakukan itu adalah orang-orang ahli ibadah. Dan mereka meyakini bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu bukan bid'ah, itu ibadah. Sehingga mempertahankan bid'ah ini, misalkan sampai mati, maka mereka menganggap itu mati kemuliaan. Berbeda dengan orang yang melakukan perjudian, mereka tidak berani mempertahankan. Karena kalau mereka mati, mereka meyakini mereka mempertahankan sesuatu yang salah. Nah, inilah bahayanya bid'ah dengan kemungkaran atau kemaksiatan. Kita kembali. Fa'amma zabat fayadhabu jufaan. Maka adapun buih, kotoran, maka dia akan hilang dengan tidak ada manfaatnya. Wa amma ma yanfa'un nas. Dan adapun sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, misalkan besi yang dibakar untuk membuat pisau, maka buihnya ini hilang.
Yang tinggal itu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yaitu besinya. Demikian juga air ketika berada di lembah, buih-buihnya ini disapu dengan arus air. Sehingga yang tinggal adalah air yang jernih. Demikian juga Al-Quran yang turun di hati manusia menghilangkan buihnya berupa kesirikan, keraguan, akhlak-akhlak yang jelek. Itu akan hilang. Maka yang tinggal adalah keyakinan yang betul terhadap Allah, syariat-syariat yang bersih daripada bid'ah. Fayam kusufil ar, maka yang bermanfaat itu akan tinggal di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Seperti demikian itulah Allah membuat perumpamaan. Kemudian ayat ke-18, lilladzina stajabu, bagi orang-orang yang memenuhi seruan lirabbihim terhadap Tuhan mereka, al-husna, mereka mendapat kebaikan. Walladzina lam yastajibulah, walladzina, dan orang-orang lam yastajibu, mereka tidak memenuhi seruan lahu, Tuhan mereka, annalahum, sesungguhnya bagi mereka, ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi semuanya, wa mislahu, dan setaranya lagi, semisalnya lagi, ma'ahu, bersamanya, laftadau, sungguh mereka akan menebus, bihi, dengannya, sesuatu yang ada di bumi dan ditambah lagi yang setaranya. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, su'ul hisab, sejelek-jelek hisab. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka, jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu sejelek-jelek alas atau lemek. Setelah Allah menyebutkan perumpamaan tentang al-batil dan al-haq, kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua macam orang di dalam menerima dan menolak kebatilan dan kebenaran. Pertama disebutkanlah lilladzina stajabu lirabbihimul husna, orang-orang yang memenuhi seruan Allah, mentaati Allah, maka bagi mereka itu al-husna, husna, kebaikan. Jadi ada yang mengatakan al-husna ini itu adalah surga. Jadi bagi orang yang memenuhi seruan Allah, mereka akan mendapatkan surga. Ada yang menafsirkan al-husna itu adalah rizki dan kehidupan dunia yang baik. Maka tafsir ini bisa berlaku dua-duanya. Jadi orang yang memenuhi seruan Allah, yaitu orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mana diperintahkan Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis-hadis Rasulullah, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ketika mereka dilarang, sebagaimana yang dilarang di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, mereka berhenti tidak melakukan larangan Allah. Itu namanya istajabu li rabbihim, orang yang memenuhi seruan Allah. Bagi mereka adalah al-husna. Kemudian yang kedua, yaitu kebalikan.
walladzina lam yastajibulah, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak mentaati Allah, tidak melakukan apa yang Allah perintah, dan tidak menjauhi apa yang Allah larang. Lau anna lahu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu. Seandainya mereka itu memiliki apa yang ada di bumi semuanya, dan ditambah yang setara lagi. Jadi apa yang ada di bumi semuanya mereka miliki, ditambah lagi apa yang ada di bumi lagi semuanya. Jadi 2 kali lipat apa yang ada di bumi. Laftadau bihi. Mereka akan menebus dengannya. Di dalam ayat yang lain, misalkan surat Al-Maidah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi semuanya, ditambah lagi yang setaranya, untuk menebus dari azab Allah pada hari kiamat, matuqubila minhu, tidak akan diterima tebusan tersebut, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan tidak hanya menebus apa yang ada di bumi semuanya dalam bentuk barang-barangnya. Jadi yang ada di bumi ada rumah, ada gedung, ada tanah, ada kendaraan, ada uang, ada emas. Pokoknya semua yang ada di bumi semuanya berupa benda-benda untuk dijadikan tebusan, itu tidak akan diterima. Jadi menebus dari azab Allah dengan barang-barang berharga, itu tidak diterima. Juga mereka karena menebus dengan benda-benda tidak diterima, maka mereka mencoba untuk menebus dengan barang-barang yang hidup, yaitu anak, istri, atau suami, atau bapak, ibu, atau semua kerabat, bahkan semua manusia yang ada di bumi. Itu ada di surat Al-Ma'arij. Yawadul mujrimu lau yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang yang berdosa itu menginginkan seandainya dia menebus dari azab Allah dengan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dan dengan istri atau suaminya, dan dengan saudara-saudaranya, wa fasilatil lati tuwi, dan dengan kerabatnya yang dulu melindunginya, wa man fil ardi jami'an, dan dengan semua makhluk yang hidup yang ada di bumi semuanya. Sumayunji, kemudian tebusan-tebusan itu bisa menyelamatkannya. Jadi orang yang masuk neraka itu mereka lebih sayang kepada diri sendiri dibanding orang lain. Bahkan dengan keluarga terdekatnya sekalipun, dengan anaknya yang dulu disayanginya, dengan orang tuanya yang dulu disayangi, dengan istri atau suaminya, maka mereka lebih mengutamakan dirinya sendiri. Kenapa mereka mengutamakan diri mereka sendiri? Sementara ketika di dunia sering kita jumpai manusia itu lebih suka dia mati membela ayahnya, lebih suka dia mati membela ibunya, lebih suka mati membela anaknya, istrinya, suaminya. Jadi kalau anaknya sakit, ya Allah, gantikan aku saja yang sakit, anakku jangan.
Itu di dunia. Ya Allah, ibuku jangan sampai sakit, saya saja yang sakit. Bahkan ada peristiwa ketika seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil kecelakaan, jatuh di tengah jalan raya antara Babat Lamongan, dan dua-duanya masih hidup. Ketika mereka jatuh di tengah jalan raya, maka dari arah depan datanglah bis yang sulit untuk menghindari. Maka si ibu ini, kalau dia cepat langsung ke tepi, dia akan selamat. Tetapi anaknya tidak akan selamat, karena dia dan anaknya ini terpisah, ya, kira-kira 1-2 meter. Maka dia lebih memilih anaknya dia ambil, dia lempar, karena saking dekatnya bus. Sehingga anaknya hanya luka-luka sedikit, karena hanya dilempar ke tepi selamat. Sementara ibunya meninggal. Kenapa di dunia orang rela mati membela keluarganya, kadang bahkan membela temannya? Karena mati itu adalah sesuatu yang ringan sakitnya. Beda dengan neraka. Jadi orang itu tidak bisa tahan dengan siksaan neraka. Sementara orang itu bisa tahan dengan kematian. Sehingga karena manusia tidak tahan dengan siksanya neraka, mereka minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Anakku jadikan gantinya. Keluarkan aku dari neraka, ya Allah. Suamiku atau istriku atau ibuku atau bapakku masukkan saja ke dalam neraka. Saya keluarkan, ya Allah. Karena begitu besar siksaan yang dihadapi. Jamaah ingkang minulya, maka tidak boleh di dalam hal tentang pahala itu seseorang itu ngalah. Bapak ngalah mbek anake, misalnya seorang bapak atau seorang anak ada soft, hanya tinggal soft ngarep tinggal 1 orang. Anaknya mestinya bisa, ini anaknya sudah balik maksudnya. Anaknya mestinya sudah bisa masuk ke dalam soft pertama, tapi dia mempersilahkan bapaknya. Ini dalam hal akhirat itu tidak disukai. Mestinya walaupun bapak atau anak itu harus lebih dulu. Jadi royok-royokan dalam hal akhirat. Tidak boleh mengalah dalam hal akhirat. Tetapi dalam hal dunia, itu disukai mengalah. Jadi panjenengan misalnya kepingin mangan roti, terus nggak ada roti. Ono kancane nggih kepingin mangan roti, panjenengan paring no rotine panjenengan, itu bagus. Ya, dalam hal dunia. Tetapi dalam hal akhirat ini tidak disukai. Panjenengan butuhno pahala. Apakah panjenengan baca Al-Quran dinakno bapakne panjenengan, padahal panjenengan sangat membutuhkan pahala. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.